Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di dalam suasana tahun baru ini, biasanya kalau orang-orang yang memiliki jiwa yang pengen sukses, itu sebetulnya ini juga bisa menjadi momen atau momentum untuk untuk kita bisa saling silaturahim. Ya. Dalam suasana libur seperti ini kan kita biasanya saling ketemu sama teman-teman kita, sahabat kita. Sama orang lain, saling kenal. Ya. Saling berbagi pengalaman. Pengalaman hidup maupun pengalaman usahanya kita. Dan lain sebagainya. Maka disinilah kita bisa melakukan silaturahim. Ingat, beberapa waktu lalu kita sudah pernah membicarakan. Ya, manfaat silaturahim itu diantaranya ya bisa mendatangkan rezeki, itu kan. Bisa usia kita umurnya dipanjangkan. Karena yang namanya kita ketemu dengan teman kita, dengan saudara kita, atau dengan teman-teman yang lain kita, kan mestinya kita kan gembira gitu kan. Ya. Kalau kita murah senyum, gembira, saling ketawa, ya, apalagi saling memberikan motivasi, kan akan mempengaruhi kejiwaan kita. Mempengaruhi kejiwaan kita, psikologis kita, sehingga kalau orang yang merasa hatinya senang, hatinya gembira, ya, itu kan biasanya akan jauh dari ya penyakit-penyakit depresi gitu kan. Sehingga orang itu akan usianya akan makin panjang, kesehatannya makin sehat. Beda kalau sebaliknya kita murung, ya, kita bersedih diri, nelongso, ya akhirnya loro hati gitu kan. Semakin itu kita berlarut-larut, ya penyakit itu makin banyak yang datang. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, makanya pentingnya silaturahim itu ya seperti ini. Nah, dalam momentum suasana tahun baru ini, ya ini kita bisa manfaatkan untuk hal-hal seperti ini. Mumpung libur, kita bisa ketemu dengan teman-teman kita. Ayo kita saling berdiskusi, saling memberi pengalaman-pengalaman kita, atau bahkan mungkin malah berlanjut sampai komitmen kita untuk melakukan usaha dan lain sebagainya. Dan di samping itu juga selain daripada yang tadi, momen ini juga sebetulnya bagi orang-orang yang memang jeli, ya, khususnya adalah bagi mereka-mereka yang melakukan usaha, apakah berbisnis dan lain sebagainya. Ini kan sebagai ajang sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk menjaga klien kita, menjaga relasi kita. Loh, dengan saling mengucapkan, gitu kan? Kan kita akan mengingat kembali, oh ternyata dulu klien kita tuh si Anu. Ternyata dia mengucapkan selamat tahun baru misalnya gitu ya. Semoga ke depan jauh lebih baik. Kita ingat, oh ternyata yang tadinya kita mau lupa, enggak lupa. Dan biasa kita cari-cari di dalam HP kita, mungkin kan, oh dulu itu siapa saja yang kita terlupakan. Kita kasih ucapan selamat. Atau paling tidak menanyakan kabar, bagaimana kabarnya, sehat apa enggak, sekarang di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, banyak sebetulnya ini.
kita bisa memanfaatkan hal seperti ini. Menjaga relasi kita, mungkin saling memberikan hadiah. Loh, ini sangat bagus. Karena ingat tadi bahwa tujuan kita hidup itu kan supaya, ingat tadi, supaya ke depan tuh lebih baik. Ya, lebih baik di sini kan tidak hanya sekedar kelakuan saja kan, enggak. Menyeluruh apapun. Ya, yang tadi udah saya singgung. Ya habluminallahnya, habluminannasnya. Ya, kalau kita pengen hidupnya lebih enak, lebih baik kan otomatis kan kita harus berusaha sekuat mungkin. Ya toh, kalau kita punya relasi, punya klien, bagaimana kita bisa menjaga relasi kita, klien kita, atau bahkan kita lebih banyak lagi harus meraihnya. Ya, supaya kemudahan-kemudahan dalam bidang usaha kita tuh bisa semakin gampang, semakin sukses, semakin dipercaya. Maka dalam suasana yang seperti ini, yang sekarang ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang jeli. Ya. Termasuk juga oleh orang-orang yang sebetulnya pengen menjadi orang yang apa? Ya, yang beruntung. Semuanya orang pasti ingin yang beruntung gitu kan. Tapi kan kadang-kadang orang itu tidak mampu memanfaatkan situasi-situasi. Coba bayangkan, dalam suasana apa tahun baru ini, ya, apakah itu tahun baru atau perayaan-perayaan lain, ya, apakah tahun baru, apakah perayaan Maulid, apakah perayaan apa sajalah macam-macam perayaan. Bagi orang yang jeli itu kan ya bisa memanfaatkan orang yang biasa berdagang misalnya. Ya ini kan momentum yang tepat sekali. Ya, di sana ada keramaian di alun-alun misalnya gitu kan. Kalau orang yang jeli kan dia bisa menawarkan barang. Ya, apakah jualan apa. Ini yang contoh kecil gitu ya. Artinya lingkungan yang kecil yang sekitar kita. Jadi ini siapapun sebetulnya bisa melakukan. Ya orang yang kreatif, ya, yang kreatif dengan HP-nya kita menawarkan produk apa-apa yang terkait dengan tahun baru, bisa kan dijual, bisa diambil keuntungannya. Sebetulnya banyak sekali manfaatnya kalau kita mau melihat situasi-situasi yang seperti ini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jadi peluang usaha di dalam suasana seperti ini, apakah suasana tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah, atau tahun baru Imlek, ataupun hari raya misalnya, itu banyak sekali sebetulnya. Kalau kita mau jeli, ya, mau mengambil satu kesempatan yang bisa ingat, bisa dimanfaatkan untuk dirinya dan bermanfaat juga untuk orang lain. Yang tentu hasilnya, keuntungannya adalah, ingat bahwa kita hidup tujuannya adalah mulia dunia dan akhirat. Ya, kalau kita punya keuntungan kan bisa melakukan ibadah, apakah itu habluminallah maupun habluminannas. Ya kan? Ya, kita kan bisa melakukan ibadah dengan lebih baik itu kan kalau kita punya sesuatu atau punya perangkat yang mendukungnya. Kan begitu. Ya. Kalau enggak, bagaimana bisa kita melakukan? Ya. Kemarin sudah pernah kita contohkan, kita bisa bersedekah kalau kita punya harta gitu kan. Kalau enggak punya harta, bagaimana kita bisa bersedekah? Ya bisa, ya, ada sedekah yang ringan seperti kita membuang duri, ya itu juga termasuk sedekah. Tapi kan ya artinya lebih banyak kita melakukan amal-amal kan mestinya lebih baik. Coba Dimas di Ajeng yang berbahagia. Namun yang paling perlu diingat dalam melaksanakan atau dalam merayakan seperti ya tahun baru ini atau merayakan yang lainnya,
Yang paling penting itu adalah yang harus kita waspada dan hati-hati. Ingat, jangan sampai kita melakukan pemborosan. Ya. Ingat, itu. Karena kalau kita melakukan pemborosan yang akan menyesal diri kita sendiri. Yang rugi kita sendiri, bukan orang lain yang rugi. Ya. Boleh kita melakukan makan bersama, pesta-pesta lah istilahnya. Ya, jangan sampai lakukan yang boros-boros. Yang seadanya saja, yang sewajarnya saja. Karena kalau kita melakukan pemborosan ya nanti ketemunya ya penyesalan dan seterusnya. Makanya ya tidak heran kalau kita melakukan pemborosan atau menghambur-hamburkan harta kita ya termasuk teman setan. Ingat kalau kita ingat firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin. Jadi sungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Di samping itu juga tidak boleh kita berlebih-lebihan. Ya. Menyambut datangnya tahun baru kita berlebih-lebihan. Segala sesuatu ya berlebihan masalah makanan, masalah tindakan, masalah waktu. Itu ya jangan sampai kita. Ya wajar-wajar saja. Ya bayangin saja deh kalau kita misalnya soal waktu saja. Kita begadang sampai dini hari. Padahal biasanya tidak pernah melek sampai malam. Jam 10 malam aja udah payah, udah biasa tidur gitu kan. Ini kalau dipaksakan sampai larut malam atau bahkan dini hari. Kan akhirnya menjadi rugi diri kita sendiri. Ya. Kita akhirnya menjadi sakit. Yang mestinya hari esok jauh lebih bagus, malah sakit. Ya. Jadi kita hati-hati di sini. Boleh kita menyambut datangnya tahun baru, ya, mengisi suasana tahun baru, ya dengan yang wajar-wajar saja. Tapi yang paling penting yang sudah kita sampaikan, yaitu kita harus evaluasi diri kita, introspeksi diri kita, supaya ke depan jauh lebih baik. Jangan sampai tahun depan sama saja dengan tahun kemarin atau tahun yang sudah kita lalui. Apalagi tahun depan kita semakin jelek daripada tahun yang sebelumnya. Itu adalah sesuatu hal yang sangat merugi dan ya sangat dibenci. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.